Wairebo merupakan sebuah kampung adat terpencil yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai. Menurut sejarah, kampung adat Wairebo dibangun oleh nenek moyang suku Manggarai yang bernama Mpok Maro. Mpok Maro berasal dari Minangkabau yang merantau ke beberapa kota di bagian timur. Hingga dalam suatu waktu dalam perantauannya, Mpok Maro menemukan seorang istri yang kemudian dibawa ke suatu tempat yang saat ini disebut dengan Wairebo. Mereka mendirikan kampung ini dan menetap hingga mewariskan kampung dan adat istiadat kepada generasi penerusnya. Dan sampailah pada generasi ke-20 yang saat ini mendiami kampung ini. Mereka masih tetap memegang teguh nilai-nilai tradisi leluhur dan masih menjalankan adat dan kepercayaan nenek moyang, seperti ritual dan upacara adat. Kampung adat ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan dapat diakses melalui Desa Denge dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 7 km dan ditempuh dalam waktu 3-4 jam perjalanan dengan menyusuri jalan terjal di dalam hutan lebat, menyeberang sungai hingga melintasi bibir jurang. Kampung ini terlihat sangat indah dan unik dengan landscape pegunungan serta bentuk arsitektur bangunannya yang tetap terjaga sampai saat ini. Dan juga dengan panorama hutan tropis dengan udaranya yang sejuk, menjadikan tempat ini menjadi destinasi wisata dengan julukan surga di atas awan. Dan pada tahun 2012, kampung ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Keunikan dari kampung ini terletak pada bangunan rumah tradisional suku Manggarai yang bernama Mbaru Niang. Mbaru berarti rumah, sedangkan Niang berarti tinggi dan bulat dengan bentuk yang mengerucut dan meruncing ke atas. Bentuk kerucut pada rumah tersebut merupakan sebuah simbol dari perlindungan serta persatuan di antara masyarakat kampung. Dan bentuk melingkar pada lantainya melambangkan keharmonisan dan keadilan di antara keluarga di dalam rumah Niang. Mbaru Niang merupakan rumah panggung yang berbentuk kerucut dengan beratap daun lontar dan ditutupi oleh ijuk. Rumah Niang ini dibangun dengan diameter 12 hingga 14 meter dengan ketinggian sekitar 15 meter. Bangunan ini terdiri dari 5 tingkat dengan masing-masing tingkatnya memiliki fungsi yang khusus yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka. Dan fungsi pada tingkat pertama merupakan tempat tinggal oleh 6-8 keluarga yang disebut dengan lutur atau tenda. Sedangkan di tingkat kedua berfungsi sebagai penyimpanan rempah-rempah makanan yang biasa disebut dengan lobo atau loting. Dan tingkat ketiganya disebut dengan lentar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bibit tanaman. Kemudian di tingkat keempat berfungsi sebagai penyimpanan stok pangan yang disebut dengan lemparai. Dan dilanjutkan dengan tingkat paling tinggi yaitu tingkat 5. Tingkat ini disebut dengan hekang kode yang berfungsi sebagai tempat sesajen. Di kampung ini terdapat 7 Mbaru Niang yang tersusun mengitari batu melingkar yang disebut dengan compang. Compang merupakan pusat aktivitas warga setempat untuk mendekatkan diri dengan alam, leluhur, dan juga sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan. Dan ketujuh rumah Niang ini memiliki nama masing-masing dengan satu rumah utama yang disebut dengan Niang Gendang. Niang Gendang merupakan tempat tinggal ketua adat beserta keluarganya dan juga sebagai tempat upacara penyambutan tamu digelar. Dan nama-nama rumah lainnya yang juga merupakan tempat tinggal bagi masyarakat kampung
disebut dengan Nianggena Mando, Nianggena Jekong, Nianggena Dorong, Nianggena Keto, Nianggena Jintang, dan Nianggena Maru. 7 buah baru niang tersebut mengandung arti penghormatan terhadap 7 arah dari mata angin, dari puncak-puncak gunung yang mengelilingi kampung ini. Dan hal itu mereka percaya sebagai cara untuk menghormati leluhur yang memberikan kesejahteraan dalam kehidupan. Kampung ini dihuni oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian bekerja sebagai petani kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas kaum wanitanya selain memasak, menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat setempat menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan. Sumber mata air ini dinamakan Sosor Pria dan Sosor Wanita. Keduanya terletak di bagian utara dan tidak jauh dari Barunia.